bersama kami di STT Sotere Purwokerto. Saya Francisca Jalewati, salah satu mahasiswi di sini. Pagi ini saya berada di dapur bersama rekan-rekan saya. Ada Hesti, ada Bita. Hari ini kami akan memasak. Salah satunya adalah memasak kacang panjang, kemudian juga memasak tempe. Ini menjadi salah satu kebutuhan kami sehari di sini. Kami di sini diajarkan untuk belajar mandiri, segala sesuatu kami kerjakan sendiri. Mulai dari kerja, mulai dari keterampilan, dan juga kami diajar untuk membuat tempe. Dari belajar memasak ini kami mendapatkan nilai-nilai yang kami kaitkan dengan pelajaran dengan sekolah kami dan pelajaran yang kami pelajari di tempat ini. Bagaimana kalau kita belajar memasak itu ada berbagai macam cita rasa, ada rasa pahit, manis, asam, dan juga manis. Begitu juga dengan kehidupan kita, ada berbagai macam masalah, ada berbagai macam hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mau bersyukur untuk segala hal yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Dari kehidupan yang kita alami, ada begitu banyak masalah. Ketika kita jatuh bangun, kita sering sedih. Tapi di mana ketika kita jatuh bangun itu kita nggak mau terlalu berlarut-larut, tapi kita mau bangkit kembali. Begitu pula ketika kita mengalami kesedihan, kita tidak mau berlarut-larut terlalu lama dalam kesedihan kita, tetapi kita mau semangat dan kita mensyukuri atas segala hal, atas segala yang kita alami. Intinya adalah dimana kita itu mau bersyukur dengan berbagai macam hal yang kita alami, dari rasa pahit itu sendiri, dari rasa manis, rasa asin itu sendiri, kita mau bersyukur untuk itu semua. Dan itu memang adalah dinamika kehidupan yang harus kita jalani. Apalagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, hanya satu yang kita perlu jalani, yaitu kita harus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua ini saya mengambil kesimpulan bahwa makanan yang kami olah ini akan memberikan energi dalam hidup kita, di mana kita di sini pastinya tubuh membutuhkan energi untuk kita beraktivitas, belajar, dan melakukan segala sesuatu. Itu semua perlu energi. Bayangkan saja kalau kita tidak makan, pastinya kita akan loyo dan merasa tidak fit. Nah, begitu juga dengan yang saya kaitkan dengan pelajaran yang saya dapatkan di sini. Tidak hanya kebutuhan jiwa kita saja, jasmani kita saja yang membutuhkan energi, tapi juga kita membutuhkan energi. Energi itu sendiri datang dari Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan energi itu? Kita mau mencari Dia dengan cara kita enggak pasif, tetapi kita mau aktif. Kita mencari Dia dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan juga kita bisa belajar tentang spiritual yang lainnya yang bisa menumbuhkan kerohanian kita. Fungsi dari energi ini adalah yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, dan kita mau taat untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, di STT ini juga kami diajarkan untuk bagaimana kami memerlukan energi itu sendiri. Bagaimana cara kita mendapatkannya, yaitu kita melalui doa, baca firman. Itulah yang kami lakukan setiap hari di sini. Energi inilah yang memampukan kita. Jika kita tidak memiliki energi, maka tubuh, jiwa, rohani kita juga akan mati dan tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah yang bisa kami bagikan dari pelajaran memasak ini. Bagaimana dari belajar memasak ini kita belajar dari berbagai macam rasa kehidupan, dan itulah tapi bagaimana kita mau bersyukur. Dan juga poin yang kedua tadi, kita belajar tentang energi, dan makanan yang kita olah itulah yang akan memberi energi kita supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tahap pertama yang kita buat itu tepung terigu bahan kering. Yang kedua gula. Ketiga ragi. Yang keempat susu bubuk. Dan tahap terakhir ini pelembut. Sekarang kita akan memasukkan telur ke dalam adonan. Terus yang kedua, kita masukkan susu sedikit-sedikit ya. Oke.
Seperti kami tadi membuat roti yang berasal dari tepung yang berasal dari gandum yang merupakan hasil dari tanah. Hasil tanah inilah yang diolah menjadi makanan untuk tubuh kita, seperti tumbuhan, hewan yang diolah untuk menjadi makanan tubuh jasmani kita. Lalu bagaimana dengan roh kita? Tubuh berasal dari tubuh tanah, sedangkan roh kita berasal dari atas Allah atau roh Allah. Roh juga membutuhkan makanan sama seperti itu. Makanan apa yang dibutuhkan roh kita? Makanan untuk roh kita adalah makanan yang dari Allah, karena roh kita berasal dari Allah. Lalu, makanan apa yang berasal dari Allah? Alkitab menjelaskan bahwa ada roh surgawi yang turun ke bumi, yaitu firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan diberi nama Yesus Kristus. Itulah roti surgawi, itulah makanan bagi roh kita. Yesus Kristus memberikan darah dan dagingnya untuk setiap orang, supaya mereka yang makan dan minum daging dan darahnya dikenyangkan, sehingga rohnya tetap hidup, tidak binasa. Sebab itu setiap orang butuh Yesus Kristus supaya rohnya dikenyangkan. Setiap orang membutuhkan firman-Nya. Jadi tubuhnya, darahnya, firman-Nya itulah makanan bagi roh manusia. Demikianlah yang saya pelajari ketika saya membuat roti. Semoga menginspirasi kita semua